Assalamualaikum Sobat Muslim, selamat datang di channel kami. Semoga Sobat Muslim tetap dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini kita akan membahas materi tentang ju'alah dalam muamalah Islam. Seringkali kita mendapatkan seseorang terkena musibah kehilangan barang yang ia miliki. Tentunya terdapat berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barang yang ia punya. Biasanya pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan atau komisi bagi siapa saja yang dapat mengembalikan barangnya. Model muamalah seperti ini disebut dengan istilah ju'alah dalam Islam. Nah, Sobat Muslim, kalau secara bahasa, apa sih arti ju'alah itu? Kalau secara bahasa artinya yaitu mengupah. Adapun di dalam kamus Al-Bisri, ju'alah berarti hadiah atau persen dan juga berarti komisi. Sedangkan menurut Wardah Az-Zuhaili, ju'alah berarti imbalan untuk seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah lain, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Dari berbagai definisi di atas, secara ringkas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ju'alah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan kepada kita. Kemudian apa landasan hukumnya? Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan model aplikasi ju'alah pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-72 yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Quran Surah Yusuf ayat 72. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Sa'ad Al-Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safari kemudian meruqyah pemimpin sebuah desa yang digigit ular dengan surat Al-Fatihah. Ketika itu juga mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW karena takut hadiah yang didapat tidak halal. Setelah Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, kemudian beliau bertanya, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ayat ruqyah? Sungguh tepat sekali apa yang kalian lakukan." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, "Sekarang bagilah hasil yang kalian dapatkan dan sertakan aku dalam bagian tersebut." Maka saat itu tertawalah Rasulullah SAW dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2276. Hadis inilah yang menjadi dalil yang sangat jelas akan bolehnya ju'alah dalam Islam dan bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah suatu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Tidak adanya pengingkaran tersebut mengindikasikan bahwa amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian Sobat Muslim, apa saja syarat-syarat ju'alah dalam Islam? Syarat yang pertama yaitu syighot atau akad yang dilafadzkan harus jelas dan mudah dipahami, serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan. Nah, contohnya seperti barang siapa yang dapat menghafal 12 juz Al-Quran dalam 1 tahun, maka baginya imbalan uang 15 juta. Syarat yang kedua yaitu imbalan yang diberikan jelas dan tidak samar. Maka tidak boleh seperti contoh ya, barang siapa menemukan mobil saya akan mendapatkan hadiah yang menarik
Hal demikian membuat akad menjadi rusak, karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang curian. Syarat yang ketiga yaitu orang yang menjanjikan upah tidak harus mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya. Yang keempat yaitu pekerjaan yang diberikan bukanlah pekerjaan yang haram, seperti membunuh, mencuri, berjudi, zina, dukun, atau tindakan menzalimi sesama muslim lainnya. Hikmah jualah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita gali, terdapat banyak hikmah yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan jualah juga akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu, baik bagi pekerja maupun kita sebagai peraih cita-cita. Oke, demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.